Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, pembelajar, saya akan mencoba perlahan-lahan menyajikan materi kuliah Hukum Pemerintahan Daerah video keempat yang saya akan beri judul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah di masa Orde Baru. Sahabat pembelajar, sebagaimana yang kita pahami, Orde Baru adalah orde di mana tatanan pemerintahannya berbeda dengan tatanan pemerintahan sebelumnya yang kemudian disebut atau disematkan kepadanya dengan nama Orde Lama. Undang-undang yang berlaku itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 itu kemudian oleh TAP MPR S di masa awal Orde Baru kemudian dinyatakan sebagai undang-undang yang harus dicabut. Muncullah kemudian undang-undang yang mencabut undang-undang itu. Nah, ketika dicabut disebutkan bahwa Undang-Undang 18 1965 itu tidak berlaku sampai kemudian nanti ada undang-undang penggantinya. Di mana kita bisa peroleh itu? Kita bisa lihat di penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Kata-katanya begini. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 ditentukan bahwa Undang-Undang Nomor 18 1965 termasuk dalam lampiran 3 Romawi, yaitu undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku, tetapi pernyataan tidak berlakunya undang-undang yang bersangkutan ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikan itu mulai berlaku. Sahabat pembelajar, kita mulai bagaimana kondisi sosial politik di masa Orde Baru. Orde Baru yang sebagaimana kita pahami ketika beralih sistem ketatanegaraan Indonesia atau pola ketatanegaraan yang kemudian disebut dengan tata atau Orde Baru itu berjanji akan segera menyelenggarakan pemilihan umum. Tetapi pemilihan umum yang dimaksud belum juga kemudian bisa dilaksanakan dan baru terlaksana sebagaimana yang kita pahami pada tahun 1972. Nah, hasil dari pemilu 1972 itu menghasilkan DPR dan tentu saja MPR yang dipilih oleh rakyat dan sebagian diangkat dari utusan golongan dan angkatan bersenjata di MPR-nya itu. Rezim Orde Baru mensyaratkan 3 model konsep pembangunan yang dikenal dengan trilogi pembangunan. Apa saja trilogi pembangunan itu? Yang pertama, stabilitas nasional. Itu angka mati, itu harga mati lah anak-anak sekarang katakan. Jadi trilogi yang pertama adalah stabilitas nasional. Yang kedua, pertumbuhan pembangunan, jadi pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, pemerataan ekonomi. 3 konsep atau dikenal dengan trilogi pembangunan itu yang menjadi dasar bagi semua penyusunan kebijakan. Termasuk kemudian ketika Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 itu kemudian diundangkan tepatnya pada Juli 1974. Undang-undang ini berisi 94 pasal. Jadi tanggal 23 Juli 1974 undang-undang ini diundangkan, ditetapkan. Isinya yang 94 pasal itu terdiri dari beberapa bab. 1, ketentuan umum. Yang kedua, pembagian wilayah atau daerah Indonesia. Kemudian bab yang ketiga itu tentang daerah otonom. Kemudian bab yang keempat tentang wilayah administratif. Kemudian bab yang kelima bicara tentang pemerintahan desa yang hanya 1-2 pasal saja. Kemudian bab yang ke-6
pemerintah desa itu hanya satu pasal saja, pasal 88, kemudian bab ke-6 ketentuan lain-lain, lalu bab ke-7 aturan peralihan, dan bab ke-8 penutup. Yang 94 pasal itu mengatur keseluruhan mengenai pokok-pokok pemerintahan di daerah. Penjelasannya menyebutkan yang dimaksud dengan pokok-pokok pemerintahan di daerah, di penjelasan umum disebutkan bahwa mengapa undang-undang ini disebut undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, karena undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Jadi ada dua. Kata-kata di daerah itu artinya ada dua. Jadi di daerah ada dua penyelenggaraan tugas, penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan wilayah administratif. Kemudian ketika kita tahu di pasal-pasalnya itu, para pengamat, para penulis di masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 ini menjadi kajian banyak disertasi, dan banyak disertasi itu kemudian juga turunannya banyak juga tesis, termasuk juga skripsi. Skripsi saya termasuk skripsi yang berbasis di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Judulnya dulu tentang fungsi dan kedudukan dan fungsi inspektorat wilayah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, studi terhadap Itpilpol Jawa Barat pada saat itu. Nah, begitu juga tesis dan disertasi dari akademisi lainnya, atau paling tidak beberapa mahasiswa HTN yang mengkaji tentang itu. Undang-undang ini termasuk undang-undang yang tergolong lama. Bayangkan tahun 74 baru kemudian berakhir pada tahun 1999. Jadi selama 25 tahun undang-undang ini berlaku. Nah, sahabat pembelajar, Profesor Dr. Ateng Syafruddin, seorang pemikir, beliau guru besar di Universitas Parahyangan, kemudian juga guru besar di Universitas Pajajaran. Beliau banyak membimbing disertasi, tesis, bahkan skripsi. Ahli hukum otonomi daerah menyebutkan bahwa pasang surut otonomi daerah di Indonesia, dan beliau mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 juga ditulis, disitir oleh banyak penulis lainnya sebagai masa antara pasang dan surut itu. Kalau pasang atau surut itu dianalogikan oleh beliau sebagai ada kekuasaan yang cenderung memusat, lebih bersifat sentralisasi, dan ada yang kecenderungan lebih ke desentralisasi. Nah, Undang-Undang Nomor 5 74 itu dipandang oleh banyak akademisi sebagai lebih memusat atau lebih bersifat sentralistis ketimbang kepada desentralisasi. Di pasal-pasal apa saja, di pengaturan apa saja. Saya tidak akan membahas seluruhnya karena waktu durasi kita dibatasi. Yang pertama, kita bisa lihat mengapa kemudian Undang-Undang 574 itu dipandang sebagai sentralistis. Pertama, soal pemilihan kepala daerah. Ini yang nyata-nyata saja. Pemilihan kepala daerah maksudnya yang tegas-tegas memperlihatkan bagaimana pusat kuat untuk mengatur daerah. Di mekanisme pemilihan kepala daerah disebutkan bahwa kepala daerah itu dicalonkan dan dipilih oleh DPRD. Jadi untuk kepala daerah tingkat 1 dipilih dan dicalonkan oleh DPRD tingkat 1 dari sedikit-sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang yang telah dimusyawarahkan dan sepakati bersama antar pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi dengan Mendagri. Ada campur tangan Mendagri. Hasil pemilihan yang dimaksud kemudian diajukan oleh DPRD kepada Presiden melalui Mendagri, sedikit-dikitnya 2 orang untuk diangkat salah satu di antaranya. Jadi di DPRD tingkat 1 Provinsi Jawa Barat atau di Riau misalnya ada pemilihan 1, 2, 3 atau A, B, C, D, kemudian hasilnya diserahkan kepada Presiden melalui Mendagri. Meskipun urutan yang terbanyaknya adalah calon C, tetapi ketika pusat menginginkan yang A, maka
pusat itu dibolehkan oleh undang-undang untuk mengangkat salah satunya. Disebutkan bahwa hasil pemilihan yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan kepada presiden, diajukan kepada presiden melalui Mendagri, sedikit-sedikitnya 2 orang untuk diangkat salah seorang di antaranya. Ketentuan ini kemudian diatur oleh Permendagri nomor 10 1974 yang di pasalnya disebutkan begini. Pasal 11 di Permendagri itu bunyinya, Presiden dan Mendagri dalam mengangkat kepala daerah dan di antara calon-calon terpilih kepala daerah yang diajukan oleh DPRD tidak terikat pada jumlah yang diperoleh masing-masing. Dan Riau itu mengalami kasus ini. Jadi dari calon yang kemudian diajukan, yang urutan nomor 1 ternyata tidak dihendaki oleh Mendagri, oleh Presiden, oleh Mendagri. Akhirnya yang dipilih bukan yang dipilih oleh DPRD. Itu salah satu contoh bahwa Undang-Undang 5 tahun 74 cenderung sentralistis. Kecenderungan yang berikutnya adalah ketika pada daerah itu melekat juga tidak hanya daerah otonom yang mengurus urusannya begitu, tetapi juga wilayah administratif. Jadi ini dilihat dari misalnya banyak pengaturan, dan kita bisa lihat dari nomenklaturnya. Ketika menyebut Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, maka penyebutannya adalah daerah provinsi daerah tingkat 1 Jawa Tengah, provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Barat, disebutkan provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Barat. Begitu juga di Kabupaten Kota Madya, dulu namanya Kota Madya, belum kota. Nah, disebutkan ada mulai dari misalnya kabupaten daerah tingkat 2 Padang Pariaman, kabupaten daerah tingkat 2 Solo, atau kota daerah tingkat 2 Padang Panjang. Jadi disebutkan daerah Kota Madya daerah tingkat 2 Bandung, ada Kota Madyanya. Nah, sementara ada juga wilayah administratif yang bukan kabupaten, bukan juga Kota Madya. Misalnya Kota TIP, Kota Administratif. Ada Kota Administratif Cimahi misalnya. Nah, itu dia tidak mempunyai DPRD-nya pada saat itu. Dia hanya wilayah administratif saja. Berbeda dengan sekarang semua punya DPRD. Sahabat pembelajar, kemudian sentralisasi lainnya itu terlihat soal kedudukan, jumlah, dan bagaimana mekanisme pemilihan wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu dipilih dari pejabat. Jadi mereka yang PNS dengan persyaratan tertentu dipilih. Boleh ada wakil kepala daerah, boleh juga tidak. Boleh 1, bahkan bisa lebih dari 1, tergantung dari luas wilayahnya, kompleksitas urusannya, jumlah penduduknya. Jadi ada gubernur, wakil gubernurnya itu ada 1, ada yang 2, tergantung dari jumlahnya. Lalu ada lagi yang lainnya, soal bahwa Undang-Undang 574 itu cenderung sentralistis. Misalnya soal pertanggungjawaban kepala daerah. Kepala daerah itu dia tidak melakukan pertanggungjawaban kepada DPRD. Jadi tidak ada kewajiban kepala daerah ketika menjalankan tugasnya itu untuk bertanggung jawab kepada DPRD. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sentralisasi itu sangat dominan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Pertanggungjawaban kepala daerah di undang-undang ini diatur di pasal 22 ayat 3, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada Mendagri. Jadi pertanggungjawabannya ke pemerintah pusat dan hanya memberikan laporan keterangan kepada DPRD, itu pun jika diperlukan. Yang paling kemudian
bisa kita soroti di dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu ada pasal yang menyebutkan ayat 1 titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat 2. Kemudian ayat 2-nya pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud itu adalah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1992 yang mengatur titik berat otonomi daerah di daerah tingkat 2 di Kota Madya atau di kabupaten. Tetapi peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1992 itu baru dilaksanakan uji cobanya dan kemudian kita keburu reformasi. Jadi tidak bisa kita bisa melihat meskipun ada contoh-contoh beberapa kabupaten kota yang menjadi contoh dari penyelenggaraan titik berat otonomi daerah. Tetapi hasilnya itu belum kemudian terlihat karena keburu reformasi pada tahun 1998 itu. Sahabat pembelajar, pelajaran penting apa sebetulnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah? Pertama, undang-undang ini memang didesain sedemikian rupa untuk mendukung trilogi pembangunan. Jadi kata kuncinya sebetulnya pada stabilitas nasional. Ini ditandai misalnya ada konsep yang sebetulnya berasal dari konsep Jawa manunggaling kaulalan Gusti begitu. Ketika di daerah itu ada muspika dan muspika ini berada di gubernur, bupati, wali kota Madya dan dia adalah tidak hanya kepala daerah otonom tapi juga kepala wilayah administratif gitu. Yang kedua kemudian muspika itu demikian kuat dengan istilah ada tripika, ada tripida begitu di daerah karena ada kekuasaan yang walaupun bentuknya koordinasi tetapi kepala daerah, kepala wilayah administratif merangkap kepala daerah itu bersama-sama dengan unsur kepolisian dan tentara pada saat itu angkatan bersenjata itu menjadi kekuatan tersendiri di masyarakat. Nah, kondisi ini juga kemudian didukung oleh 3 undang-undang politik, yaitu undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilihan umum dan undang-undang tentang susunan kedudukan DPR, MPR, DPR dan DPRD. Nah, catatan yang berikutnya, undang-undang ini bisa bertahan lama karena ada konsep seragam gitu. Jadi ada keseragaman termasuk ketika pengaturan desa yang diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Saya pikir itu catatannya terlalu banyak untuk membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tetapi 25 tahun penyelenggaraannya ini menunjukkan tercapai stabilitas nasional sebagai syarat trilogi pembangunan di masa Orde Baru. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.